kepada adik-adikku yang ada di luar negeri yang saat ini lagi bekerja, khususnya yang mendengar acara ini, karena acara ini juga didengar oleh adik-adik kita semua yang ada di Hong Kong, yang ada di Korea, ada di Kuwait, ada di Saudi. Maka kami himbau, jika Anda seorang wanita, wahai adik-adikku, bercita-citalah untuk ngambil waktu yang terdekat untuk bisa segera pulang berkumpul dengan keluarga. Dan Anda harus bersyukur kalau ternyata di saat Anda berada di luar negeri sekalipun Anda masih berhubungan komunikasi dengan dakwah yang semacam ini. Seperti adik-adik kita yang ada di Hong Kong dan seterusnya. Bahkan kita dalam waktu dekat juga akan ke sana. Mereka juga rindu pengajian. Akan tapi ketahuilah, anak-anak di rumahmu lebih butuh kepada sentuhan tanganmu. Kehormatan dan kemuliaanmu pun harus kalian perhatikan. Jangan sampai mengejar dunia tapi terhinakan. Ini harus jadi bahan renungan setiap saat untuk adik-adikku yang ada di mana, di luar negeri sana, yang jauh dari orang tua. Kehormatanmu, kemuliaanmu, ketahuilah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di surga nanti. Dan insya Allah kalau kalian dengar ini semuanya, kalau kalian dengar karena Allah, Allah akan buka rezeki di negerimu, bersama keluargamu, bersama suamimu, bersama bapakmu, rezeki yang penuh keberkahan. Karena kalian pulang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh dari orang tua, jangan jauh dari suami, fitnah. Belum lagi, sadarkah kalian anak yang kalian tinggal? Ada sebuah informasi seorang ibu meninggalkan anaknya, dan memang ibu ini baik, sehingga anaknya di rumah hanya bersama dengan neneknya saja yang sudah sepuh, yang kadang dibentak oleh cucunya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sang cucu diberi terus uang dan uang dan uang. Semakin banyak kawan, dan kawannya tahu kalau dia banyak uangnya. Mulai berkenalan dengan dunia yang tidak baik, mabuk dan seterusnya. Hingga terjadilah suatu ketika percekcokan hingga berani membunuh orang lain. Ibunya ada di mana? Ibunya ada di tempat yang jauh. Bahkan ada seorang anak karena biasa dimanja oleh ibunya dengan pemberian kayak begitu dari luar negeri. Giliran bapaknya, giliran ibunya pulang, kan pengaturan ekonominya kan semakin, kalau dulu kan hanya diberi karena mungkin faktor kangen, faktor sayang, faktor merasa meninggalkan anak, jadi duit diberel-berel begitu saja. Tapi giliran ibunya pulang mulai diatur itu sudah mulai protes karena sang anak tidak punya akhlak, tidak punya pendidikan. Sehingga akhirnya apa? Keluar Allah pisau, sehingga ditemukan di sebuah kampung ibunya harus dijahit dengan 12 jahitan. Lihat, pendidikan itu penting wahai adik-adikku yang sekarang ada di luar negeri. Anak-anakmu ada di mana? Dan bagi yang ada di negeri ini, wahai adik-adikku semuanya, jangan bercita-cita untuk pergi jauh. Adapun adik-adik kita yang ada di tempat yang jauh sana, kita doakan semoga Allah menjaga mereka, iman mereka, akhlak mereka, dan semoga Allah segera kembalikan mereka kepada saudara mereka, kepada orang tua mereka, kepada anak-anak mereka, sehingga mereka segera menemukan keindahan di dalam hidup ini. Dan semoga Allah memberikan kecukupan di negeri ini. Dan ketahuilah, rezeki itu sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu 1 juta ya 1 juta, jatahmu 10 juta 10 juta. Baik. Kalau tidak ada jatah, biarpun kau ambil di mana tetap tidak ada jatahnya. Orang menganggap jatahnya semakin banyak di negeri orang. Oh enggak. Kalau jatahmu 1 juta, di negeri orang dapat 10 juta, jatahnya 1 juta. Tak-taunya bisa berangkat ke luar negeri dapat jatah 10 juta. Naik? Oh enggak naik. Tetap jatahmu 1 juta. Kenapa? Dikirim ke anak pun enggak jadi apa-apa, dipakai untuk mabuk seterusnya. Tetap yang utuh adalah 1 juta. Maka lebihnya itu tetap jadi neraka nanti. Jatahnya jatah sudah. Maka ambillah jatah dengan kemuliaan. Bagi yang ada di negeri, di rumah, wahai adik-adikku semuanya, khusus adik putri, ketahuilah, jual es teh di pasar lebih mulia daripada harus jauh dari orang tua dan keluarga. Pergi ke sawah adalah mulia. Kenapa harus gengsi?
Permasalahannya tadi itu, bangga-banggaan, pengen segera punya rumah, pengen segera punya mobil dan motor. Dia mengira bahwasanya kebahagiaan dengan motor. Alangkah banyaknya dan alangkah banyaknya dan alangkah banyaknya percekcokan keluarga setelah terjadi salah satunya pergi ke luar negeri. Akhirnya seperti itulah, perceraian, permusuhan, pertentangan, dan yang ngadu kepada kami bukan 10-20 orang, kalau dihitung mungkin ratusan, bingung membuat jadwalnya nanti. Jadi apakah tidak belajar dari yang demikian itu? Jadi ada, karena apa? Mohon maaf, suami misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya panjang umur dan sehat. Amin, amin. Masalah fardu kifayah, Buya. Apa itu? Fardu kifayah. Hukumnya orang menyolati bahwa kita itu, bahwa yang disolati itu orang nggak sholat, bagaimana hukumnya? Dan apa hukumnya, apa jawabnya orang yang izhad menanyakan bahwa mayit itu bagus atau enggak? Apakah ada hukumnya nanti di akhirat? Terus kita jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyolati orang yang tidak sholat. Dikembalikan dulu kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika ada orang muslim meninggalkan sholat, asalkan dia masih meyakini kalau sholat itu wajib, maka dia tidak dianggap keluar dari Islam, masih Islam. Tapi melakukan dosa gede, naudzubillah, meninggalkan satu sholat saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi setiap hari. Cuman hukumnya dia itu akan tetap dianggap sebagai seorang muslim, asalkan dia masih mengatakan sholat itu wajib. Karena dia adalah masih dianggap sebagai seorang muslim, kalau mati maka wajib bagi kita untuk memperlakukan dia seperti orang muslim. Wajib kita memandikannya, wajib kita mengkafaninya, wajib kita menyolatinya, wajib kita menguburnya. Kalau dia tidak ada yang menyolati, kita dosa semuanya. Jangan sok kayak Nabi, karena dia tidak sholat saya tidak mau menyolati. Loh, memang aturan siapa? Kecuali mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, maka yang meninggalkan sholat karena malas-malasan itu sudah dianggap kafir menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali kita ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia yang dianggap kafir tidak perlu disolati, murtad, kasihkan anjing saja, karena orang murtad adalah hina. Itu pun ada aturannya dalam mazhab Imam Ahmad, tidak serta-merta seperti itu. Tapi dalam jumhur ulama, mazhab kita tetap kita punya kewajiban. Sebesar apapun dosanya dia, tetap dia adalah seorang muslim. Karena kita tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan murtakibul kabirati keluar dari Islam. Kita tidak mengatakan bahasanya pelaku dosa gede langsung keluar dari iman Islam, enggak. Kita tetap mengatakan mereka muslim yang bermaksiat, banyak dosa, dan dia lebih berhak untuk kita doakan. Makanya kewajiban kifayahnya tetap 4. Tetap 4. Memang ada kisah suatu ketika Nabi melihat ada orang punya utang, tiba-tiba Nabi tidak mau menyolatinya, biarpun akhirnya menyolati. Itu kan Nabi, bukan kita. Kita mau kok, karena dia tidak sholat maka saya tidak nyolati. Pernah kita mendengar suara seperti itu? Loh, kok bisa? Terus kalau semuanya ngikut kamu ya Ustadz, ya misalnya ini Ustadznya terpandang lagi, misalnya tiba-tiba ngomong, karena ini mayat tidak sholat maka saya tidak mau menyolati. Sak kampung tidak sholat semuanya, ayo yang dosa siapa? Ya Ustadznya. Yang dia, Ustadz saja gak mau sholat, kenapa saya sholat? Gak ada yang menyolati, ayo dosa siapa? Sementara kita menyolati jenazah dan mengantarkannya, jenazah apapun dia, dosa atau tidak dosa, kita dapat 2 pahala. Itu untuk kita. Jadi fardu kifayah itu beban untuk kita, terlepas dari mayat itu seperti apa, asalkan dia muslim mukmin. Kecuali kafir nanti tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita sholati, kafani saja, kubur, selesai. Tetap wajib kita.
orang Nasrani meninggal di kiri kanan kita, tidak ada yang merawatnya, kita kafani, kita bungkus, lalu kita kubur. Wajib kita mengkuburnya. Tetap kewajiban bagi kita. Nah ini, jangan sampai salah. Biarpun dia ahli maksiat, maksiat apapun, asalkan tidak mengeluarkan dia dari Islam, asalkan maksiatnya tidak sampai syirik, tidak sampai murtad, maka kita tetap wajib menyolatinya, memperlakukan dia seperti seorang muslim, dan dikubur di tempatnya kaum muslimin. Karena kita madhabnya madhab Syafi'i, dan sesuai dengan madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau sudah orang murtad itu sudahlah, nggak usah diapa-apain pun tidak dosa kita, tidak usah dikubur, kasihkan anjing, kasihkan ini. Memang orang murtad itu orang paling jahat. Orang ahli kitab, orang asli Nasrani masih aman dia, duduk berdampingan dengan kita, perlu kita kasih makan dia. Tapi kalau orang murtad tidak terhormat dia.